Baik, kita lanjutkan kembali ya, Ibu dan Bapak Guru. Kalau tadi sudah kita membahas tentang life science, kemudian sains dan teknologi, kali ini kita akan membahas tentang konten dari pendidikan sains juga, yaitu konten History and Nature of Science. Sudah siap semua? Oke. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak Guru di seluruh tanah air, serta praktisi PAUD yang sangat saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan sebuah lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif. Kali ini teman-teman mahasiswa dari S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta akan berbagi pengalaman mereka, berbagi pekajian mereka dalam lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif. Kali ini kita akan membicarakan tentang apa ya kontennya. Kita hadirkan saja pemapar kali ini. Silakan. Oke, ada Bu Rini Agustini, kemudian juga ada Bu Indah Sukmawati. Dua-duanya ibu cantik ya. Dua-duanya adalah mahasiswa yang terbaik dari S2 PAUD. Nah, kali ini kita akan membahas apa ya Bu Rini ya? Kontennya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai konten History and Nature of Science, yaitu proyek temanya memasak dengan tungku. Nah, kemudian profil pelajar paskibanya itu saya mengambil Aku Cinta Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan mengenalkan kepada anak-anak mengenai bagaimana sih sejarah dari sains itu sendiri, yaitu tentang proses panas dari memasak dengan tungku yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Seperti itu, Ibu. Iya, wah menarik sekali nih ya. Jadi kita nanti akan bicara tentang sejarah gitu ya, History and Nature of Science, di mana cara untuk mendapatkan panas gitu ya. Kalau sekarang ini kan tinggal ceklek gitu ya, kompor gas kita sudah bisa menyala ya, Bu Rini ya. Kalau zaman dahulu, orang-orang itu harus menyiapkan tungkunya, kemudian menyiapkan kayu bakar, kemudian niup seperti arang ya zaman sekarang ini. Dan itu terus bergeser dari waktu ke waktu. Kalau dulu itu masak itu mungkin bisa membutuhkan waktu 1 jam, sekarang dalam hitungan menit kita sudah bisa mendapatkan panas untuk memasak. Kira-kira seperti itu ya Bu Rini ya? Ibu, betul sekali, Bu. Iya. Oke, baik. Berikutnya ada Bu Indah nih. Bu Indah, kalau Bu Indah, topik yang dibahasnya apa, Bu? Baik, Bu. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang History and Nature of Science, di mana tema yang saya gunakan di sini atau yang saya pilih yaitu tema imajinasiku dalam kurikulum bermain kreatif, di mana dari tema imajinasiku itu saya mengambil judul dari project science itu sendiri, Aku Suka Makanan dan Minuman Bergizi, dengan project tema Market Day. Jadi anak-anak akan belajar tentang bagaimana sejarah dari tumbuhan itu sendiri, dan pada puncak temanya mereka akan melakukan Market Day atau melakukan sebuah penjualan dari hasil yang telah mereka lakukan melalui eksperimen yang mereka lakukan dari tiap minggunya, Bu. Wah, sepertinya menarik ya. Jadi mari kita sama-sama simak apa yang dilakukan oleh Bu Indah dan Bu Rini untuk mengembangkan konten dari sains dengan menggunakan pisaunya gitu ya istilahnya, dengan menggunakan sintak atau tahapan dari kurikulum bermain kreatif. Silakan.
berhasil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Matematika dan Sains Anak Usia Dini, Bu Yuli, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif, implementasi dari kurikulum bermain berdeka dengan tema profil pelajar Pancasila. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Indah Sukmawati dengan NIM 11128222013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lokakarya, di mana lokakarya yang saya ambil yaitu mengenai tentang History and Nature of Science dengan tema utama yaitu kacang kedelai. Pembahasan pertama pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual utama dari pembahasan ini ialah History and Nature of Science dari kacang kedelai. Dalam History and Nature of Science itu sendiri terbagi menjadi 4 item, yaitu yang pertama ada kegiatan menanam dan merawat kacang kedelai, histori dari kacang kedelai, pengolahan kacang kedelai, dan eksperimen. Selanjutnya, di dalam kegiatan tersebut ada kompetensi dasar dan indikator berbasis History and Nature of Science. Selanjutnya dikembangkan menjadi bahan belajar dan bermain berdasarkan tema dan subtema. Nah, untuk strategi pembelajaran itu sendiri, ada metode, media dan sumber belajar, urutan kegiatan, dan alokasi waktu. Adapun proses pembelajaran, yang pertama yaitu pengelolaan kegiatan berbasis bermain kreatif dan pengelolaan kelas secara sentra. Kemudian dikembangkan lagi menjadi asesmen perkembangan anak, dan yang terakhir yaitu umpan balik. Adapun webbing materi dari konten pembelajaran itu sendiri dari History and Nature of Science dengan tema profil pelajar Pancasila yang diangkat adalah imajinasiku, aku suka makanan dan minuman bergizi. Nah, dari materi tersebut kita akan belajar tentang menanam kacang kedelai, merawat tanaman kacang kedelai, histori berbagai hasil olahan kacang kedelai, eksperimen kacang kedelai, teknologi pengolahan kacang kedelai, dan ragam olahan kacang kedelai. Adapun rancangan pengembangan model yang kita gunakan di sini adalah menggunakan model pengembangan dari ADI, di mana tahapan yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap analisis itu sendiri mulai dari studi literatur buku, yaitu buku cetak, e-book, dan jurnal. Selanjutnya, penyebaran kuesioner pendidik lembaga PAUD, deskripsi temuan analisis model faktual. Tahapan berikutnya yaitu tahapan desain, di mana temuan desain pengembangan kurikulum, ada perancangan konsep pengembangan kurikulum, penyusunan instrumen penilaian kurikulum. Pada tahap pengembangan, di situ ada pengembangan kurikulum yang berbasis History and Nature of Science, pengembangan instrumen untuk validasi ahli dan praktisi, validasi pengembangan kurikulum oleh ahli dan praktisi. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi di sini yaitu pengembangan kurikulum akan dilaksanakan pada anak usia 5-6 tahun secara bervariasi. Selanjutnya yang terakhir adalah tahapan evaluasi, di mana tahapan evaluasi tersebut terdiri dari uji pengembangan kurikulum yang secara terbatas, revisi pengembangan kurikulum, dan persetujuan ahli dan praktisi. Dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum dapat digunakan oleh lembaga PAUD. Adapun untuk pengembangan tema. Nah, dalam pengembangan tema ini saya membagi menjadi
5 minggu. Minggu yang pertama yaitu mengenal tanaman kacang-kacangan. Minggu kedua mengenal tanaman kacang kedelai. Minggu ketiga menanam dan merawat tanaman kacang kedelai. Minggu keempat mengenal hasil olahan kacang kedelai. Dan minggu kelima membuat olahan sederhana dari kacang kedelai. Nah, untuk pengembangan tema ini, tema profil pelajar Pancasila seperti yang disebutkan di awal itu adalah tema imajinasiku dengan judul Aku Suka Makanan dan Minuman Bergizi. Untuk skema pembelajaran proyek PAUD, kegiatan pembacaan buku tahap permulaan yaitu kegiatan pembacaan buku, menonton video, outing, dan lain-lain, di mana dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan rasa ingin tahu anak sehingga muncul ide atau gagasan untuk melakukan proyek. Selanjutnya ada tahapan pengembangan. Nah, tahapan pengembangan ini ialah yang terkait dengan dukungan fasilitas guru, orang dewasa saat anak berkegiatan, termasuk pertanyaan pemantik. Tahapan penyimpulan yaitu refleksi anak, di mana refleksi terdiri dari refleksi anak, refleksi guru, asesmen, memastikan keberlanjutan budaya positif dari proyek tersebut. Dan yang terakhir, pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini menekankan pada proses, bukanlah produk. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa tema pembelajaran proyek di PAUD itu sendiri untuk profil pelajar Pancasila terbagi menjadi 4, di mana bermain dan bekerja sama, Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, dan Imajinasiku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tema imajinasiku. Berhubung karena saya mendapatkan tema tersebut, maka saya akan menjelaskan secara lebih jauh lagi supaya pemahaman tentang tema imajinasiku ini tidak berkurang. Tema imajinasiku itu sendiri adalah tema yang berkaitan dengan imajinasi. Nah, melalui tema imajinasi dan bermain, anak belajar untuk mengenali dunianya. Imajinasi membantu perkembangan kognitif dan sosial pada anak. Oleh karena itu, pada tema imajinasiku ini, anak distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan memperkuat imajinasinya. Selanjutnya, pada peta konsep atau rancangan kegiatan dari kegiatan kesempatan kali ini, yaitu yang berjudul Aku Suka Makanan dan Minuman Bergizi. Proyek temanya adalah Market Day olahan dan makanan dan minuman dari kacang kedelai. Nah, untuk rancangan kegiatan ini kita membagi menjadi 5 minggu, di mana sudah sebelumnya saya sebutkan yang mulai mengenal tanaman kacang-kacangan, mengenal tanaman kacang kedelai. Secara lebih lanjut lagi akan dijelaskan tentang bagaimana menanam dan merawat kacang kedelai, mengenal hasil olahan kacang kedelai, dan yang terakhir membuat olahan sederhana kacang kedelai. Pada minggu pertama, kegiatan tentang mengenal tanaman kacang-kacangan, di situ pada hari pertama kita akan membahas tentang ragam tanaman dan dari kacang-kacangan. Jadi yang dihadirkan oleh guru-guru tersebut tidak hanya kacang kedelai itu sendiri, melainkan berbagai tanaman kacang-kacangan. Sehingga dari hal tersebut anak mulai mengenal beberapa jenis ragam dari tanaman kacang-kacangan. Pada hari kedua kita akan mengenal tentang ciri-ciri tanaman kacang. Pada hari ketiga kita akan belajar tentang manfaat dari tanaman kacang itu sendiri. Pada hari keempat kita akan bermain mengelompokkan kacang berdasarkan warna dan bentuk. Dan yang ke hari kelima kita akan bermain teka-teki tentang tanaman kacang-kacangan.
Pada minggu kedua mengenal tanaman kacang kedelai, di situ kita akan menyajikan lagu terkait kacang kedelai. Nanti terkait lagu kacang kedelai ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu pada hari kedua menyajikan tepuk. Pada hari ketiga mengelompokkan jenis kacang kedelai. Nah, berbeda dengan minggu sebelumnya bahwa kita akan bermain mengelompokkan jenis kacang-kacangan. Pada minggu kedua kita akan mengelompokkan jenis kacang kedelai. Jadi sudah sangat terspesifik sekali. Yang sebelumnya hanya yang masih umum kacang-kacangan, dan pada minggu kedua akan spesifik ke kacang kedelai. Selanjutnya pada hari keempat kita akan membahas tentang histori dari kacang kedelai. Nah, berbicara tentang histori kacang kedelai ini, kita akan berbicara tentang sejarah dari kacang kedelai itu sendiri. Selanjutnya, pada hari kelima, ada bermain puzzle gambar kacang kedelai. Nah, seperti biasa, anak-anak akan bermain puzzle, akan mengatur gambar tersebut dari puzzle tersebut untuk membentuk sebuah kacang kedelai, baik itu kreasi olahan maupun jenis utama dari kacang kedelai itu sendiri. Minggu ketiga kita akan menanam dan merawat kacang kedelai. Nah, di mana kegiatan tersebut hari pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu, anak-anak harus digiring untuk mengetahui tentang kriteria kedelai yang berkualitas. Hari kedua, mendeskripsikan tentang kegunaan alat dan bahan yang akan digunakan. Hari ketiga, kita akan berbicara tentang prosedur menanam kacang kedelai. Di hari keempat, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara merawat kacang kedelai itu sendiri. Dan hari kelima, kita akan bermain sambung cerita terkait langkah penanaman dan perawatan kacang kedelai itu sendiri. Pada minggu keempat, kita akan mengenal hasil olahan kacang kedelai. Nah, mengenal hasil olahan kacang kedelai ini, apa saja sih yang termaksud dari jenis atau olahan kacang kedelai? Nah, hari pertama kita akan membahas tentang makanan tahu dan tempe. Selanjutnya pada hari kedua kita akan membahas tentang histori dari pembuatan kecap itu sendiri. Hari ketiga minuman dari kacang kedelai. Hari keempat kandungan gizi kacang kedelai, dan hari kelima kita akan bereksperimen menguji kandungan protein antara susu kedelai dengan susu formula. Nah, pada puncak kegiatan di minggu keempat ini berkaitan dengan eksperimen uji kandungan protein antara susu kedelai dan susu formula itu sendiri adalah melakukan sebuah eksperimen di mana menguji apa yang menjadi kesamaan dan mengapa kandungan yang terdapat di dalam susu kedelai itu sendiri bisa menggantikan susu formula. Jadi, dari eksperimen tersebut kita menemukan sebuah alasan bahwa ternyata kandungan protein dari kacang kedelai atau susu kedelai dan susu formula atau susu sapi itu memiliki kandungan protein yang tinggi dan sama tingkatannya. Pada minggu kelima, kita akan membuat olahan sederhana dari kacang kedelai. Nah, pada hari pertama di situ kita akan membahas tentang prosedur eksperimen di mana membuat susu kedelai. Pada hari kedua, kita akan membahas tentang teknologi dan alat yang akan digunakan. Berkaitan dengan teknologi, alat, dan bahan yang digunakan ini berarti kita berbicara tentang histori dari teknologi yang digunakan dalam bentuk alat-alat elektronik yang digunakan untuk eksperimen membuat susu kedelai itu sendiri.
Pada hari ketiga yaitu susu kedelai buatanku. Nah, anak-anak mulai membuat susu kedelai itu sendiri. Nah, selanjutnya pada hari keempat mereka akan membuat mereka pada hari sebelumnya mereka telah membuat sebuah susu kedelai. Pada hari keempat mereka akan membuat sebuah kreasi susu kedelai sebagai es krim. Jadi dari susu kedelai tersebut akan dilakukan eksperimen oleh anak-anak sehingga akan membuat sebuah es krim dengan ragam rasa yang variatif berdasarkan rasa kesukaan mereka. Nah, pada puncak tema itu sendiri, pada puncak kegiatan di situ akan ada kegiatan market day, olahan makanan dan minuman dari kacang kedelai. Nah, di situ anak-anak akan terlibat mulai dari menjual sebagai pembeli, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain, di mana fokus topik atau temanya di sini yaitu aku suka makanan dan minuman bergizi. Kreasi terhadap objek yaitu mengenal tanaman kacang-kacangan, di mana guru menjelaskan ragam tanaman kacang-kacangan. Yang berikutnya yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik terkait jenis kacang-kacangan yang mereka telah ketahui. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang ciri dan manfaat kacang-kacangan. Bermain, di mana kegiatannya bermain mengelompokkan kacang berdasarkan warna dan bentuknya. Pada tahapan yang kedua, permainan cerita bersambung, dari kegiatan mengenal kacang kedelai, maka anak akan bermain cerita bersambung. Pada poin permainan dan pertanyaan kreatif, di mana di situ kegiatannya akan ada lomba tebak nama alat dan bahan serta kegunaannya. Permainan gerak kreatif, di mana anak akan menyanyikan dan memperagakan tepukan terkait dengan kacang kedelai. Dan yang terakhir yaitu permainan drama kreatif, di mana pada minggu kelima puncak kegiatan mereka akan bermain peran penjual dan pembeli susu kedelai dan es krim di kegiatan market day itu sendiri. Pengembangan modul ajar. Nah, untuk pengembangan modul ajar di sini saya mengambil contoh minggu kelima hari pertama, di mana nama kegiatan tersebut prosedur pembuatan susu kedelai. Adapun deskripsi kegiatan itunya, guru memperkenalkan dan memberi gambaran tentang susu kedelai baik dari penggunaan alat dan bahan, bahkan mendeskripsikan tentang prosedur pembuatan susu kedelai, di mana indikatornya yaitu yang pertama mengenal susu kedelai, yang kedua deskripsi prosedur susu kedelai. Tujuannya adalah untuk melatih dan mengembangkan imajinasi anak, yang kedua melatih kemampuan visual dan konsentrasi anak, dan yang ketiga melatih kemampuan menyimak anak, di mana media dan alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu gambar seri atau video animasi. Adapun langkah kegiatan yang pertama yaitu guru mendeskripsikan prosedur pembuatan susu kedelai kepada anak atau menyediakan video animasi terkait prosedur pembuatan susu kedelai terhadap anak sambil diikuti dengan penjelasan-penjelasan terkait hal tersebut. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemantik terkait kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap setiap jawaban dari anak. Untuk pengembangan modul ajar yang kedua yaitu saya memilih minggu kelima dan hari kedua pada kegiatan tadi, di mana nama kegiatannya yaitu susu kedelai buatanku. Deskripsi kegiatan yaitu susu kedelai buatanku merupakan kegiatan membuat susu dari kedelai dengan bahan sederhana, di mana hasil susu buatan tersebut dapat dikonsumsi anak sebagai minuman yang sehat dan bergizi. Indikator yang pertama membuat susu kedelai, dan yang kedua yaitu bersikap sabar kala mengerjakan tugas. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, melatih koordinasi tangan anak, melatih kemampuan visual dan konsentrasi anak, yang ketiga melatih kesabaran anak dan
dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, melatih kemampuan psikomotorik anak. Nah, adapun alat dan bahan di situ, yang pertama alat yang digunakan adalah wadah, kompor, blender, panci, dan kain. Yang kedua yaitu bahan, di mana bahan-bahan yang digunakan yang pertama yaitu 250 gram kacang kedelai, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 0,5 sendok teh vanili, dan setengah sendok teh garam, dan yang terakhir yaitu 1500 ml air mineral. Langkah kegiatan yaitu guru menjelaskan tentang aturan dalam permainan membuat susu kedelai, di mana guru memperlihatkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan tersebut, sekaligus melakukan tanya jawab tentang fungsi dan kegunaan bahan dan alat tersebut. Setelah itu anak akan diminta untuk mengocok dadu dan berhitung berdasarkan nilai yang akan keluar dan dibentuk kelompok. Yang kelima, setelah itu masing-masing setiap kelompok akan mengerjakan instruksi yang diberikan oleh guru, mulai dari menyiapkan wadah, memasukkan kacang. Setelah itu kacang kedelai tersebut direndam selama 8 jam atau sampai dengan 1 malam, di mana dari kegiatan tersebut guru ini telah menyiapkan cadangan bahan yang telah direndam sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan praktek, kemudian dicuci bersih. Berikutnya guru akan mengingatkan agar memastikan kulit ari terkelupas bersih, jika tidak nanti susu bisa lengu. Jika kedelai sudah bersih dari kulit ari, cuci bersih kedelai lalu rebus selama 5 menit. Setelah itu guru akan mendampingi anak-anak untuk memasukkan kacang kedelai dan air mineral dalam blender, dan blender tersebut akan melumat menjadi bubur. Setelah itu guru akan mengarahkan anak menyiapkan kain untuk menyaring susu kedelai tersebut menggunakan kain agar tidak ada ampas. Kemudian diremas kedelai hingga kering. Setelah itu siapkan panci dan masukkan sari kedelai dengan gula, vanila, dan garam. Setelah 5 menit diaduk. Jika telah ada buih, angkat dan buang buihnya. Jika telah selesai, maka susu kedelai telah siap digunakan. Pengembangan modul minggu ketiga yaitu kreasi susu kedelai. Nah, kreasi susu kedelai ini hampir sama dengan pembuatan susu kedelai. Jadi dari susu kedelai tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah es krim, di mana telah menyiapkan susu kedelai, kemudian memasukkan tepung maizena yang dengan telur dikocok, masak sambil diaduk hingga larut. Dinginkan adonan es krim di dalam lemari. Jika sudah cukup beku, kocok menggunakan mixer. Selanjutnya masukkan SP yang ditim untuk mengembangkan es krim, lalu kocok kembali hingga es krim lembut. Masukkan es krim ke dalam wadah dan simpan dalam freezer lagi. Setelah beku, ulangi proses pengocokan supaya adonan benar-benar lembut. Setelah pengocokan terakhir, simpan es krim di dalam lemari es hingga beku. Setelah itu es krim siap disajikan di dalam gelas atau mangkuk dan ditambahkan sesuai dengan favorit anak. Untuk minggu kelima, hari keempat, di situ berkaitan dengan histori teknologi alat. Nah, histori teknologi alat ini kita akan berbicara tentang bagaimana sejarah-sejarah dari alat itu sendiri, alat elektronik seperti blender, mixer, dan kulkas. Pada minggu kelima kita akan hari kelima kita akan beralih pada kegiatan Market Day, olahan makanan dan minuman dari kacang kedelai, di mana kegiatan tersebut berniaga yang dilakukan oleh anak secara sederhana, di mana makanan dan minuman tersebut merupakan bagian dari produk buatan sebagian besar. Misalnya es krim atau susu merupakan produk buatan anak dan hasil tersebut dapat dikonsumsi anak sebagai minuman yang sehat dan bergizi.
Di situ juga disebutkan ada indikator, tujuan, media, langkah kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan merujuk pada permainan tepuk, syair, dan lagu. Yang pertama tepuk, ada tepuk susu kedelai. Gimana sih tepuk susu kedelai? Ayo kita praktek. Tepuk susu kedelai. Yes. Minum susu kedelai. Nyam. Hore. Selanjutnya kita akan membacakan syair. Aku anak sehat karena suka minum susu kedelai. Jadi anak harus taat pada perintah orang tua selalu. Nah, ada pun lagu yang bisa kita praktekkan untuk kegiatan susu kedelai ini sendiri, yaitu jika kau ingin sehat minum apa? Susu. Jika kau ingin sehat minum apa? Susu. Jika kau ingin sehat minum susu kedelai, kaya vitamin dan tinggi protein. Yeay! Nah, kita akan melangkah pada kegiatan selanjutnya, yaitu modul ajar. Nah, modul ajar di sini tema yang digunakan yaitu membuat olahan sederhana dari kacang kedelai, di mana topik yang akan diangkat yaitu susu kedelai buatanku. Nah, untuk modul ajar itu sendiri, susu kedelai buatanku, adapun tujuan dari kegiatan tersebut ialah mengenal bahwa kacang kedelai merupakan pemberian dari Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian tanaman sebagai bentuk rasa syukur. Yang ketiga, mengenal tanaman kacang kedelai sebagai salah satu jenis tanaman. Yang ketiga, anak mengenal jenis minuman yang terbuat dari kacang kedelai. Yang kelima, anak dapat mengelompokkan jenis-jenis kacang kedelai. Yang keenam, anak dapat mengetahui alat dan bahan serta kegunaannya dalam bereksperimen membuat susu kedelai. Yang ketujuh, mengetahui prosedur pembuatan kacang kedelai. Yang kedelapan, anak dapat menyelesaikan proyek eksperimen pembuatan susu kedelai. Yang kesembilan, anak dapat menceritakan proses pembuatan susu kedelai. Yang ke-10, anak dapat merasakan susu kedelai buatannya sendiri. Adapun alokasi waktu yang digunakan yaitu 5 minggu, di mana kegiatan pembuatan susu kedelai itu sendiri dia dilakukan pada minggu kelima, hari ketiga. Untuk kegiatan pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Adapun sumber pembelajaran yaitu sekolah, di mana sekolah sendiri telah menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam eksperimen pembuatan susu kedelai itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Demikian presentasi untuk pemaparan materi lokakarya dengan pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif, implementasi dari kurikulum Merdeka dengan tema profil pelajar Pancasila, imajinasiku. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.